Welcome to Cimsa. Halo Cimsa, perkenalkan aku Ahmad Iskandar Ramadhani, alumni Direktur Cimsa BMKM Kaunan. Aku Sarah Nabila, alumni tim Cimsa BMKM Kaunan. Baik, untuk Cimsa kali ini kita akan membahas tentang diare. Terus kita juga udah kedatangan salah satu alumni Cimsa BMKM Kaunan dari sekolah batch 2011, Dr. Elsa Giatri. Silakan masuk. Halo. Halo Kak. Halo. Oke, kita santai aja ya Kak ya. Boleh sapa-sapa dulu, perkenalan dulu Kak sama teman-teman Cimsa-nya. Halo teman-teman Cimsa semua, kenalin nama aku Elsa, aku batch-nya Skora 2012 sih sebenarnya, cuman memang UNAN 2011. Oke, jadi kakaknya salah satu alumni dari Cimsa, Skoranya batch 2012 tapi angkatannya 2011. Angkatan 2011. Oke, sekarang kita akan membicarakan masalah tentang diare, di mana merupakan salah satu penyakit yang tersering Kak ya. Diare sering banget. Sering banget yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Gimana Kak? Apa dulu nih? Sering banget. Kadang kita juga diare kan Bang. Ini kadang alasan-alasan buat nggak datang kuliah juga. Enggak. Oh, enggak sih. Oke, mungkin kita pengen cerita tentang diare ini secara umum dulu ya. Jadi yang diketahui oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi terus diare ini apakah cuma frekuensi dari buang air besarnya aja yang sering atau ada gejala-gejala lain Kak? Kalau diare itu sendiri dari definisinya dulu ya. Iya. Jadi kalau diare itu sendiri itu sebenarnya adalah frekuensi buang air besar itu yang lebih cair daripada biasanya. Jadi konsistensi airnya lebih banyak daripada konsistensi padatnya. Kalau untuk frekuensinya kalau satu kali aja itu nggak bisa disebut diare. Cuman kalau diare itu harus lebih dari 3 kali kalau menurut WHO. Jadi cuman untuk kondisi 3 kali itu nggak berlaku untuk anak usia kurang dari 6 bulan karena itu normal aja. Jadi untuk anak usia lebih dari 6 bulan itu biasanya diarenya harus lebih dari, maksudnya menstruasinya harus lebih dari 3 kali. Biasanya apa penyebab diare itu apa sih Kak? Apa bisa dia lebih dari 3 kali juga? Kalau penyebab diare sih banyak ya, jadi macam-macam penyebab diarenya. Kalau paling sering sih itu virus, jadi kayak ada virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan, jadi nanti di sistem pencernaannya nggak terima gitu tubuhnya, jadi nanti dia mencret-mencret, atau juga bisa karena bakteri juga bisa, atau bisa juga karena alergi susu sapi kalau pada anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anaknya itu alergi atau dia ada malabsorpsi laktosa, jadi diminumin susu sapi untuk pertama kali dia langsung mencret tuh, atau nanti diminumin lagi sama ibunya mencret lagi, itu bisa nyebabin diare. Yang lain apa lagi? Masih banyak lagi sih sebenarnya penyebab diare itu apa. Penyebabnya yang lain kayak penyakit yang berat, misalnya ada penyakit saraf pada perut atau pada ususnya juga bisa menyebabkan diare gitu, kayak penyakit meningitis yang mengakibatkan ada masalah di saluran pencernaan juga bisa menyebabkan diare, tapi itu yang kasus berat. Jadi diare karena infeksi penyakit lain, cuma paling sering sih karena makanan. Jadi mungkin makanannya kurang bersih, yang dalamnya ada virus, atau airnya juga kurang bersih, air yang kita minum itu bisa nyebabin diare gitu. Baik, berarti kesimpulannya untuk diare ini bisa disebabkan oleh mikroorganisme ya kan? Iya, banyak. Mikroorganisme bisa disebabkan juga karena alergi, beberapa alergi. Dan terus untuk mengenai, kita kan sering awam nih Kak, kita bersentuhan juga dengan masyarakat yang awam. Jadi ada istilahnya mencret ya. Mencret dan diare itu sesuatu yang sama atau cuman istilahnya aja yang sama, atau yang sebenarnya itu beda? Kalau mencret sama diare sih sama aja sih. Maksudnya mencret ya buang air besarnya pasti lebih cair daripada buang air besar yang biasa. Kalau diare mencret juga gitu, mencret yang lebih frekuensi mungkin lebih dari 3 kali gitu. Jadi diare itu lebih ke istilah inilah, mungkin orang kedokteran atau orang awam juga tahu diare sih, cuman istilahnya tuh ya mencret yang lebih dari 3 kali gitu. Kan banyak nih Kak, kalau bicara
masyarakat yang kayak tiba-tiba sakit mulut, Iya. mencret dia gitu. Kalau dari masing-masing kita itu perlu nggak Kak data laksana kayak data laksana dan dokternya atau masih penyuluhan atau gimana tentang diare ini sendiri Kak? Sebenarnya kalau tata laksana perlu ya, soalnya banyak banget gitu yang misalnya anak-anak mulai dari bayi, anak-anak mulai dewasa itu pasti siapa sih yang nggak pernah diare gitu. Cuman buat tata laksana awalnya tentu kita harus tahu, maksudnya kita harus tahu dia kalau baru mencret apa yang dilakukan kita harus tahu. Misalnya kalau mencret sekali atau 2 kali ya nggak masalah. Kita nih kadang sering makannya salah, terus jadi tubuhnya nggak nerima dong hasil makanan, ya udah nanti dia bakalan keluar sendiri 1 atau 2 kali. Tapi kalau udah lebih 3 kali, terus kita butuh pengobatan. Kalau kita sebagai masyarakat awam atau masyarakat yang biasa, paling ini aja, minum anti mencret nggak apa-apa kalau untuk dewasa. Lalu minum Oralit, Oralit kan, jadi Oralit yang kayak ada sasetan. Terus habis itu nanti kalau setiap mencret udah lebih 3 kali kita minum. Jadi kita masukin sasetan itu, kita masukin ke dalam gelas sekitar 200 cc. Nanti diminumkan ke orang yang mencret. Kalau misalnya pada anak, biasanya kalau masih kurang dari 1 tahun, setengah sasetan aja. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun, itu 1. Sekali mencret harus minum 1. Jadi sebenarnya kalau diare itu pengganti cairan tubuhnya. Jadi kalau misalnya, kan diare ini keluar nih, makanannya semuanya, jadi harus ada pengganti cairan yang keluar tadi. Jadi harus ada minum Oralit. Tapi kalau udah 2 atau 3 kali minum Oralit, juga sudah ada diminum obat anti mencret, tidak ada perubahan, bagusnya berobat ke dokter. Jadi, apalagi kalau anak-anak, kalau misalnya terlalu banyak cairan yang keluar, takutnya nanti udah lemas, udah sampai dehidrasi, jadi kayak udah lemes lah badannya. Berarti kalau edukasinya kepada pasien sebenarnya nggak apa-apa ya Kak, maksudnya dia beli obat-obatan yang mencegah diare itu di apotek sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya untuk orang dewasa, maksudnya dokter juga sering bilang gitu, kalau misalnya diare sekali 2 kali nggak masalah. Cuma kalau udah 3 kali boleh minum obat anti diare, tapi tidak berlebihan. Misalnya cuma 1 atau 2 tablet sebagai antisipasi awal. Kalau misalnya tidak sempat ke dokter, kalau misalnya memang tidak ada perubahan, ya udah langsung ke dokter lagi gitu. Cuman kalau Oralit itu wajib, misalnya orang tua atau orang dewasa wajib tahu gitu penanganan awalnya. Kalau misalnya dia bisa ada akses untuk ke dokter ya lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak ada akses, dia harus tahu penanganan awalnya supaya nggak dehidrasi. Tapi kalau diare biasa aja ya nggak masalah, maksudnya cuma 1, 2 atau 3 atau 4 kali sih nggak masalah. Tapi kalau udah lebih dari 5 kali, bagusnya tetap anjurannya ke dokter, karena untuk makan obat sebenarnya kan nggak sembarangan, cuma untuk 1 atau 2 kali nggak masalah sih. Misalnya gini Kak, kita mau diare, terus kan ada keseringan minum Oralit. Iya. Jadi kayak misalnya baru hari ini diare lagi, terus minum Oralit lagi, kayak itu tuh nggak apa-apa nggak sih Kak? Atau ada efek samping atau gimana? Jadi cuma nggak lebih dari 3 kali dia BAB Kak. Tapi dia ngeliat pas BAB itu BAB-nya tuh udah cair gitu, dia langsung minum Oralit, itu udah pengaruh lain nggak Kak? Sebenarnya kalau Oralit itu kan dibutuhkan untuk pengganti cairan yang udah banyak. Jadi kalau untuk 1 kali sih tidak diharuskan gitu. Cuman kalau minum pun nggak masalah gitu. Karena isi Oralit kan glukosa sama elektrolit gitu. Jadi pengganti cairan tubuh yang keluar bisa diganti lagi nggak masalah. Tapi lebih baik kalau misalnya diberikan, maksudnya kalau BAB masa diarenya lebih dari 3 kali baru bisa kita minumin. Lebih baik diminumkan. Kalau untuk 1 kali diminumkan ya nggak masalah juga sih. Kalau ada kemampuan untuk minum ini Oralit, tapi tidak terlalu disarankan gitu. Kalau untuk obat anti mencret itu yang kayak saya bilang tadi, kalau misalnya memang perlu ke dokter ya ke dokter. Tapi kalau misalnya ada obat anti mencret untuk sekali atau 2 kali minum, untuk orang dewasa ya nggak masalah. Tapi kalau anak-anak nggak boleh diberikan obat anti mencret. Jadi kayak ada beberapa merek dagang yang memang diperuntukkan untuk obat anti mencret. Biasanya dokter-dokter jarang memberikan itu. Jadi kalau anak-anak itu lebih kepada pengganti cairan aja gitu. Jadi obat anti mencret tidak diberikan.
obat anti mencret takutnya nanti bisa bikin ususnya berhenti bekerja kalau nggak sesuai dengan dosis. Ada sih beberapa dokter yang memberikan, cuman harus dipantau ketat. Kalau nggak dipantau nanti anak atau bayinya bisa berhenti ususnya, nanti yang lain lagi, nanti perutnya bisa kembung, malah nggak BAB, malah ada penyakit yang baru. Jadi kalau pada biasanya kalau pada di rumah sakit atau di klinik, dokter sih ataupun saya pribadi jarang memberikan obat anti mencret. Biasanya obatnya seperti zinc, terus habis itu ada pengganti cairan oralit, itu bisa diberikan. Itu aja sih. Kalau ada muntah anaknya atau pasiennya diberikan obat anti muntah. Sebenarnya ada 5 pilar gitu untuk penanganan diare ini. Kalau untuk pertama itu kita bisa memberikan oralit. Jadi oralit ini diberikan apabila seorang pasien atau kita itu menderita diare. Jadi kalau misalnya udah 2 atau 3 kali kita harus mengganti cairannya. Jadi oral itu sangat diperlukan untuk mengganti cairan yang udah keluar tadi. Yang kedua itu adalah pemberian zinc. Jadi pemberian zinc ini berfungsi untuk sebagai istilahnya vitamin untuk ususnya. Jadi ususnya yang tadi udah rusak, yang udah mulai luka-luka atau yang mulai udah bermasalah, tadi diberikan vitamin. Tapi zinc ini yang harus dilakukan itu diberikan zinc selama 10 hari. Jadi 10 hari berturut-turut itu diberikan. 10 hari berturut-turut, nggak boleh berhenti. Jadi kalau misalnya mencretnya udah selesai, itu tetap harus diberikan zinc selama 10 hari. Lalu yang ketiga itu pada anak-anak di usia kurang dari 2 tahun yang masih diberikan ASI, harus tetap diberikan ASI itu. Jadi kalaupun dia diare, ASI-nya nggak boleh berhenti. Yang keempat pemberian antibiotik. Nah ini nih pemberian antibiotik yang harus sangat penting buat kita sebagai dokter ataupun masyarakat awam juga harus tahu, karena pemberian antibiotik itu nggak boleh terus-terusan, maksudnya harus ada indikasinya. Jadi kalau pemberian antibiotik harus ada indikasi dari dokternya. Ya dokter harus diperiksa dulu, kalau memang dia perlu antibiotik baru diberikan antibiotik. Kalau misalnya nggak perlu, nggak usah diberikan. Soalnya kalau pemberian antibiotik tanpa ada indikasi, dia bisa merusak flora ususnya atau bakteri usus yang normal di sana. Jadi malah nanti kalau misalnya udah selesai, mencretnya nanti bisa kalau kena bakteri atau virus lagi lebih gampang mencret gitu. Atau resistensi antibiotik kan juga sekarang nggak boleh gitu. Yang aku takut sih dari faktor resikonya itu banyak juga ya, mulai dari usia di anak atau dewasa, terus kayak juga higienitasnya, makanannya, terus kan juga alergi atau enggak. Tadi juga disebutkan itu masalah tentang ada ASI, ada anak gitu. Kira-kira bedanya apa sih yang paling signifikan dari diare pada anak dan diare pada dewasa? Dan penanganannya itu pasti beda sih kayaknya. Iya pasti beda. Kira-kira kalau untuk penanganan diare itu paling sering sih, maksudnya paling sulit itu dilakukan pada penanganan diare anak. Jadi kalau diare ini sebenarnya kalau misalnya dia terbagi, ada diare akut, ada diare kronis. Kalau diare akut itu biasa kurang dari 14 hari. Kalau diare kronis itu biasa lebih dari 14 hari. Kalau misalnya diare akut ya kayak bakteri atau virus itu biasa diare akut tuh. Cuma kalau diare kronis biasa pada penderita imunodefisiensi, misalnya kayak penderita HIV, itu kan diarenya terus-terusan bisa sampai 1 bulan. Itu bisa. Kalau untuk penanganannya, kalau untuk dewasa lebih gampang, maksudnya lebih mudah diatasi daripada anak-anak atau bayi. Karena kalau misalnya dewasa, input pengganti cairannya tuh lebih gampang kita kerjakan. Maksudnya kalau disuruh paksa minum air atau dipaksa minum air banyak, oralit banyak, makannya cukup, masih bisa orang dewasa mengerti. Tapi kalau anak-anak kan sulit, nggak semua bayi bisa disuruh minum atau disuruh nyusu, kan nggak bisa dipaksa. Habis itu kebanyakan kalau misalnya kebutuhan anak-anak itu atau bayi itu lebih banyak daripada orang, maksudnya lebih sangat butuh cairan. Jadi kalau dia sekalinya mencret biasanya berat, jadi lebih susah anak-anak. Apalagi kalau dia dehidrasi kan ada 3,
ada dehidrasi ringan, ada dehidrasi sedang, ada dehidrasi berat. Kalau dehidrasi ringan ya paling cuman dia kayak lemes deh, belum sampai lemes sih ya. Kalau dehidrasi sedang itu kalau misalnya sebagai orang tua kita harus melihat misalnya anaknya matanya udah mulai cekung atau dia udah mulai agak lemes atau udah mulai kalau dicubit kulit di perutnya itu bisa kayak baliknya lambat gitu, jadi kayak keriput gitu. Kalau dehidrasi berat itu biasanya dia udah mulai lemas, abis itu kalau nangis air matanya nggak keluar atau udah mulai kayak letargi, jadi udah mulai kayak nggak sadar gitu, sedikit mengantuk, itu harus dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat itu harus ke rumah sakit dan harus diberikan cairan parenteral, jadi harus diberikan cairan lewat infus, nggak boleh enggak. Kalau dehidrasi sedang sebenarnya juga iya, kalau misalnya dia memang sulit untuk minum, tapi kalau misalnya pada PPK-nya dehidrasi sedang boleh pulang kalau dia masih bisa minum. Kalau dia nggak bisa minum, nggak bisa. Soalnya sering mencet biasa dengan muntah. Iya, GEA namanya. Jadi nggak mencet aja. Keluar bawah, keluar atas juga. Iya, soalnya tubuhnya kan nggak nerima makanan. Iya, gitu. Terus kan buat kakak kan dari pengalaman di klinik itu diare ini termasuk kasus yang mudah ditangani atau enggak? Mudah-mudah susah ya, apa sih susah-susah gampang ya. Soalnya kalau misalnya diarenya ringan ya nggak apa-apa, maksudnya pasiennya masih bisa ganti cairan yang udah keluar tadi. Tapi kalau sedang atau berat ya susah, harus maksudnya tergantung respon tubuhnya gitu. Misalnya kalau dia udah dirawat, kalau di rumah sakit ya, kalau di klinik biasanya sih bagus-bagus aja. Tapi kalau misalnya di rumah sakit memang tergantung pasiennya. Kalau responnya bagus atau keadaan di rumah sakitnya nggak terlalu parah, biasanya bisa ditangani, misalnya dia bisa kembali normal lagi, nggak seberat kalau penyakit seperti pernapasan gitu. Betul, jadi kesimpulannya kalau misalnya untuk mencegah penyakit diare ini kan, kira-kira kan punya pesan nggak untuk teman-teman yang di luar gitu, misalnya yang sering gitu bermasalah dengan pencernaan, khususnya penyakit diare gitu. Ada pesan-pesan khusus untuk cara mencegahnya supaya tidak terulang lagi? Sebenarnya kalau pesan-pesan khusus banyak sih. Pertama, yang paling penting itu sebenarnya mencuci tangan. Karena mencuci tangan itu apapun makanan kita, mau makanan kita bersih atau makanan kita tidak higiennya kurang gitu, kalau cuci tangannya bermasalah atau tidak bersih, tidak baik juga, ya pasti makanannya masuk ke dalam tubuh juga tidak bagus, jadi banyak kumannya juga yang masuk. Jadi kalau pertama sih cuci tangan dengan baik dan benar, mau makan apapun jangan lupa cuci tangan. Ini setelah itu kalau misalnya di rumah sakit atau rumah sakit atau di klinik, jangan lupa pakai hand sanitizer setelah memeriksa pasien. Terus yang kedua ya makanannya harus bersih, setidaknya kalau di negara kita pasti harus matang, kan harus matang kan. Jadi makanannya jangan terlalu sering makan makanan yang setengah matang gitu ya. Kalau misalnya mau jajan di luar ya nggak semua, jajan di pinggir jalan nggak semuanya juga yang tidak higiennya bagus, ada juga kok beberapa yang higiennya bagus, kebanyakan sih tidak. Jadi harus benar-benar dinilai higiennya gimana, maksudnya bersih apa tidak tempat, maksudnya kan kelihatan ya kalau misalnya bersih atau enggak, tempatnya juga, tempat makannya, sendoknya nggak harus ketat banget sih, cuman kalau terlalu jorok jangan dimakan, jangan Minyak yang berkali-kali dipakai gitu ya, Kak? Kalau minyak berkali dipakai enggak juga sih, maksudnya itu lebih ke kolesterol, maksudnya kayak cara kan kelihatan misalnya kayak beli sesuatu di pinggir jalan yang kurang bersih tempatnya, itu kan masih bisa juga gitu, itu aja sih. Habis itu jangan lupa kalau misalnya memang udah mencret dan berulang kali, jangan lupa ke dokter kalau misalnya udah ini, maksudnya harus aware sama penyakit sendiri sih, itu aja sih. Atau ada yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang aku lupa?
Ya sih. Aku mau nanya lagi nih Kak, kayak Apa tuh? nih budaya Indonesia belum 5 menit kalau jatuh. Ah iya jatuh. Oh, belum 5 menit jatuh. Jadi gimana? Apakah ada edukasi khusus ya? Belum 5 menit tuh bisa nyebabin diare juga loh gitu. Atau gimana? Tergantung sih sebenarnya. Tergantung gimana jatuhnya ya. Iya, tergantung mana jatuhnya. Kalau jatuhnya di tempat yang bersih kira-kira ya nggak apa-apa lah. Cuma kalau udah dibecek, maksudnya di tanah ya jangan dimakan lagi lah, jangan diambil lagi. Ya, jadi itu merupakan edukasi buat kita semua tadi ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih lah buat nggak datang tutorial, nggak datang kuliah. Oh sering ya nggak datang tutorial ya karena mencret ya. Dengan alasan diare, bagi teman-teman juga nggak ada lagi alasan untuk terkena diare karena sebenarnya diare ini penanganannya cukup mudah, bisa kita hindari dengan higienitas yang baik. Contohnya kalian cuci tangan sebelum makan atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan medis tadi. Rara mau nambahin? Ya, cukup. Nggak ada lagi. Udah dirangkum semua. Udah dirangkum. Baik, mungkin Cimsta kali ini cukup segitu dulu. Nanti kita akan kembali ke Cimsta berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama alumni Cimsta. Dadah. Cimsta.